guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dr. Tita bersama dengan 3 pilar mau melakukan vaksinasi booster ke Desa Sukawetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Vaksin booster adalah vaksin yang diberikan setelah pemberian vaksinasi lengkap, baik dosis 1 maupun dosis 2. Dan diberikannya kapan, Pak Sofian? Vaksin booster ini diberikannya setelah 6 bulan, ya, vaksinasi dosis 2. Dan spesial untuk lansia bisa diberikan 3 bulan setelah dosis kedua. Kenapa? Karena memang kegunaannya untuk vaksinasi lansia ini sangat penting, guys, untuk menjaga mereka dan juga para komorbid supaya tidak terjadi keparahan gitu. Dan untuk ibu hamil bisa diberikan setelah 4 bulan dosis kedua untuk vaksin booster ini, ya. Vaksin booster penting banget karena tujuannya adalah untuk mempertahankan kekebalan yang sudah diberikan dan juga untuk memperpanjang perlindungan terhadap virus COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa untuk vaksin booster untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Karangan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Dokter mau tanya, apa ada bedanya? Booster itu kalau lansia boleh 3 bulan, kalau yang lain ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Apa ada bedanya atau Ya. Ya, sebenarnya vaksin booster ini diberikannya sama, hanya jadwalnya aja untuk lansia dipercepat. Kenapa? Karena pentingnya fungsi daripada vaksin booster ini untuk lansia. Terutama ini guys untuk menghadapi virus Omikron supaya tidak terjadi keparahan gitu. Sehingga pada lansia diperpendek jadwalnya. Makasih dokter. Sama-sama. Aku mau tanya dok, untuk vaksin yang diberikan kepada warga itu jenisnya apa saja? Untuk vaksin booster ya? Iya. Untuk vaksin booster yang diberikan itu ada vaksin AstraZeneca, vaksin Pfizer, Sinovac, dan juga Sinovac ya. Prinsipnya ada yang homolog dan ada yang heterolog. Homolog itu misalnya nih vaksin pertama dan keduanya Sinovac. Iya. Kalau homolog berarti yang ketiga bisa diberikan Sinovac ya. Tetapi kalau heterolog itu vaksin yang diberikan yang berbeda dengan vaksin yang pertama dan kedua. Misalnya aja Sinovacnya untuk vaksin dosis 1-nya Sinovac, vaksin dosis 2-nya Sinovac, vaksin dosis 3-nya atau vaksin boosternya adalah half AstraZeneca, setengah dosis dari AstraZeneca. Dan perlu diketahui teman-teman semuanya, untuk beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik pada homolog maupun heterolog ini memiliki peningkatan antibodi yang hampir sama. Sehingga disarankan malah untuk memakai yang heterolog. Kenapa? Karena vaksin Sinovac saat ini ya sangat dibutuhkan untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dengan jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, pada mereka yang vaksin dosis 1 dan dosis 2-nya Sinovac disarankan untuk memakai yang heterolog, yaitu baik AstraZeneca dan yang lainnya. Gitu ya. Ada tambahan dok? Ya. Tadi ada titipan dari masyarakat pertanyaannya. Pertanyaannya ada gini. Yang sudah divaksin juga kena, yang belum divaksin juga kena. Nah, pertanyaannya bedanya gimana? Yang sudah divaksin gimana, yang belum divaksin? Berarti nggak usah vaksin ya, tetap aja kena gitu ya? Ya, pertanyaan gitu. Nah, itu mitos yang salah. Ya. Itu mitos yang salah. Jadi teman-teman semua, pada mereka yang memang sudah pernah terinfeksi COVID-19 memang bisa juga terkena lagi ya, khususnya pada Omikron ini yang lagi marak ini ya. Namun demikian, pada mereka yang sudah vaksin itu tingkat keparahannya itu rendah. Dan hampir seluruh pasien yang di rumah sakit itu didapati pasien yang belum pernah dilakukan vaksinasi. Jadi bagaimana? Tetap penting bukan vaksin? Karena vaksin bisa mencegah terjadinya keparahan, kemudian memperpanjang perlindungan dan juga mempertahankan kekebalan kepada seseorang gitu. Terima kasih silakan penjelasan dari dokter kita dari Puskesmas Karangan. Saya mau tanya dok, ini mau tanya dok tentang virus Omikron, mau dijelaskan langsung dari dokternya ini. Apa
gitu ya. Gimana itu? Jadi virus Omicron itu sebenarnya adalah varian COVID-19. Sama aja sih Pak, tapi varian baru. Hanya saja memang gejala yang dimunculkan oleh varian Omicron ini relatif lebih rendah gitu. Relatif tidak separah varian Delta. Hanya saja yang perlu dipahami bersama bahwa varian Omicron ini sangat cepat menular banget gitu ya. Jadi lebih cepat menular dibandingkan varian-varian yang lain. Dan pada lansia atau pada yang komorbid itu bisa juga menimbulkan keparahan bahkan sampai juga kematian. Gitu nggih. Makasih dokter. Oke. Oh iya, satu lagi kepada seluruh masyarakat, apakah varian Omicron ini pencegahannya sama-sama ya? Varian Omicron sama juga dengan COVID-19 yang lain. Jadi prokes dan vaksinasi adalah pencegahan terbaik atau proteksi terbaik untuk kita bisa menghindari atau mencegah terkena COVID-19 termasuk vaksin booster tadi diprioritaskan untuk para lansia, bahkan spesial untuk lansia bisa dilakukan dengan jadwal 3 bulan setelah dosis yang kedua. Itu ya. Oke. Contoh lagi, tanya nanti setelah dilaksanakan vaksin booster, ada kemungkinan vaksin lagi dong. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Tagel juga. Setelah vaksin 3 atau vaksin booster, apa ada kemungkinan nanti ada vaksin lagi? 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itulah tadi ada pertanyaan Doanya dari gimana? masyarakat. Doanya gimana nih doanya? Doanya semoga tidak ada. Ya. Nah, selesai. Artinya kalau memang mutasi dari varian virus ini sudah selesai dan kemudian masyarakat sudah prokes ya semuanya melakukan gaya hidup sehat, kita berharap ini adalah vaksin yang terakhir. Ya. Amin. Harapannya Amin, seperti amin. itu. Yang penting saat ini prokes, vaksinasi. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan kita dan bincang-bincang kita tentang vaksinasi booster yang harus dilakukan pada seluruh masyarakat. Yang tujuannya pasti ya untuk meningkatkan kekebalan kita dan juga mempertahankan perlindungan jangka panjang kepada kita semua. Kita semua siap untuk keluar dari pandemi COVID Siap. dengan tetap melakukan prokes dan Prokes. vaksinasi. Oke, salam sehat semuanya. Salam sehat.